Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Pasang badan, ya saya siap dibui, disel. Kalau uang 300 triliun itu bisa diserahkan ke saya. Menangis saya melihat putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung, ya. Dan saya mohon juga itu diperiksa yang 3 majelis itu, ya. Kok bisa seperti itu, dan jaksanya, JPU-nya pun juga diperiksa. Kok dia nuntut 12 tahun, kok tidak 20 tahun dituntut atau seumur hidup. Nah, ini mesti sama-sama diperiksa nih, karena uang itu kemana-mana berlarian, berceceran, ya. Kita nggak tahu siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, ya. Jadi saya pikir saya pasang badan untuk itu, ya, asal uang itu kembali kepada negara. Guys, sudah lihat cuplikan video tadi, guys? Masih berasa kesel? Masih berasa marah? Sudah lihat, guys? Ya, banyak dari para netizen yang marah atas keputusan hakim, guys. Korupsinya 300 triliun, hukumannya cuma 6,5 tahun, guys. Luar biasa. Ya, kalah maling ayam, guys. Kalah maling kayu, guys. Kalian tahu? Banyak netizen yang pasang badan untuk menggantikan Hafir Muiz di penjara, asalkan 300 triliun diberikan kepadanya, guys. Bukan itu saja. Kamu tahu pengacara senior Bang Warakarta? Dia pun pasang badan, guys. Dia pun pengen di penjara, guys. Dia pun pengen masuk bui, guys. Kalau hukumannya cuma segitu, guys. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Kita nih dari tim redaksi mediadpr.com, guys, sempat pesimistis terhadap kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo, guys. Plus admin Gerindra, guys, yang kemarin digadang-gadang luar biasa, guys. Ya, tapi ternyata admin Gerindra sudah merespon, guys. Ya, kita lihat di postingan-postingannya, ya, di akun TikTok, guys. Ya, dia membalas, guys. Intinya, admin Gerindra tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi keputusan dari pengadilan, guys. Ya. Yang dia bisa itu memberi kabar kepada para pejabat, termasuk Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa ada keputusan yang seperti ini, guys. Ya. Dan admin Gerindra juga menyampaikan, guys, bahwa akan ada langkah hukum, ya, dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk naik banding atas ketidakadilan ini, guys. Nih, saya acungin jempol buat admin Gerindra dan Pak Prabowo, ya. Bahkan Pak Prabowo secara berkelakar, para koruptor yang sudah ratusan triliun mestinya dihukum 50 tahun penjara, guys. Nah, gimana nih reaksi dari Bang Warakarta ini, guys? Kita dengarkan. Itu putusan mengenai Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun. Saya pikir itu memang menyakiti, menciderai hukum, ya, menyakiti hati rakyat, ya, sehingga rakyat merasa kok seperti ini hukum di Indonesia, apalagi di akhir tahun, kan? Padahal Pak Prabowo itu sudah mewanti-wanti untuk memberantas dan menghabisi para koruptor. Tahu-tahu muncul
putusan Harvey Muiz yang benar-benar mencederai hukum di Republik ini. Sampai kelakarnya Pak Presiden pun kenapa tidak divonis 50 tahun? Nah, inilah yang memang semua ya hakim itu mesti diperiksa ya, karena memang sudah keterlaluan. Benteng terakhir mencari keadilan adalah di hakim ya, di Mahkamah Agung ya, dari PN, PT, Mahkamah Agung sampai di PK. Nah, kalau bentengnya di Mahkamah Agung sudah bobol ya, ya udah nggak ada lagi, nggak ada gunanya kita menyampaikan kepada hakim itu yang mulia, sudah tidak mulia lagi. Artinya sekalipun dibilang berdasarkan keyakinan hakim, loh kok seperti itu keyakinan hakim? Seorang koruptor menggelapkan uang 300 triliun dengan seorang ibu-ibu, nenek-nenek yang mengambil sendal di tetangga atau mengambil buahnya tetangga, dihukum 3 tahun, dihukum 5 tahun. 300 triliun yang hampir sepertiga APBD diembat sama Harvey Muiz, divonis 6,5 tahun, kan sudah benar-benar luar biasa. Artinya hakim pun tidak ada takutnya lagi. Nah, rakyat juga ingin hakim itu diperiksa satu persatu. Kan kita lihat seperti apa kasusnya yang di Surabaya, yang Tanur itu ketika divonis ringan, dibebaskan, akhirnya diperiksa semua. Di rumah 3 hakim itu ada uang 20 miliar. Berkembang lagi di Jarod Rikar ada hampir 1 triliun plus 51 kg batangan emas. Artinya kan tidak ada hakim yang bisa kita percaya lagi. Siapa yang bisa kita percaya? Nah, penegakan hukum inilah yang benar-benar harus membuat jera ya. Kalau perlu dibuat aturan untuk supaya para koruptor itu ditembak mati ya. Atau tempo hari ada wacana dibuang ke Nusa Kambangan, tapi kan nggak jalan. Nah, kalau sudah memang koruptor terus menggerogoti uang rakyat, saya pikir negara ini diambang kehancuran ya. Nah, untung dengan kelakarnya Pak Prabowo dengan 50 tahun itu mengingatkan kepada semua penegak hukum jangan main-main ya, termasuk Jaksa Agung juga ditanya apa ini sudah banding tidak. Nah, jangan nanti dibanding, dikasasi, hukumannya jalan di tempat. Nah, ini Pak Prabowo mengingatkan itu supaya benar-benar aparat penegak hukum mulai menegakkan hukum, tidak memainkan hukum. Kepolisian, banyak oknum kejaksaan, banyak oknum di pengadilan, di Mahkamah Agung. Ya, pat gulipat jual beli pasal. Nah, inilah yang memang akhirnya pengacara pun juga untuk membela kliennya mesti menekan kliennya untuk minta sesuatu untuk memberikan kepada oknum. Ini udah bukan lagi cerita burung, ini udah memang seperti itu setiap hari. Kita ini sudah seperti alat dari penegak hukum untuk mencari uang untuk mereka. Kalau enggak, klien kita babak belur ya. Kita udah lihat di pengadilan negeri, di tingkat tinggi, di tingkat kasasi, babak belur ya. Mulai dari oknum kita juga sudah dipretelin, di oknum di kejaksaan, di JPU pun kita dipretelin, sampai nanti di tingkat pengadilan akan seperti itu. Kalau nggak ada ini, nggak ada duit, aduh, yang hanya urusan-urusan sepele pun bisa jadi kita menjual tanah dan rumah kita. Nah, inilah yang memang saya sependapat dengan Pak Prabowo bilang kalau perlu dituntut 50 tahun si Harvey Muiz. Bukan hanya Harvey Muiz ini, yang lain-lain masih banyak nih yang pada belum terbongkar. Nah, mudah-mudahan itu di tahun awal 2025 ini kan penutup nih kemarin nih, 2024 Harvey Muiz nih, 2025 mudah-mudahan terbongkar semua siapa-siapa yang korup sehingga dia mengembalikan harta yang dicurinya itu. Makanya kita juga ingin sekali Senayan itu menggol undang-undang untuk perampasan aset para koruptor, dimiskinkan dan dihukum seberat-beratnya. Apa nih kira-kira ya hukuman yang pantas
buat para oknum-oknum aparatur negara nih Bang, ya, yang bermain Bang, dalam arti menerima suap Bang, ya, dari para koruptor, karena sudah sangat meresahkan Bang, meresahkan rakyat Indonesia Bang, ya, dan membuat rasa ketidakpercayaan lagi nih Bang terhadap aparatur negara nih Bang, ya. Hukumannya apa sih nih Bang yang pantas Bang kira-kira Bang? Coba deh Bang, ya kan? Kalau menurut Abang seperti apa nih hukumannya nih? Ya memang itu tadi ya, peringatan yang disampaikan Pak Prabowo itu udah peringatan ya, artinya 2024 tutup buku, 2025 buka lembaran baru dengan penegakan hukum. Jangan main-main lagi pihak kepolisian, pihak kejaksaan, benteng terakhir pengadilan. Benar-benar memang menegakkan hukum. Jangan pasal itu diperjualbelikan. Nah makanya dengan tertangkapnya beberapa oknum kepolisian, oknum kejaksaan, oknum di Mahkamah Agung di tingkat terakhir, itu sebenarnya sudah mengingatkan harus diberi pelajaran, diberi perbuatan bagaimana supaya jerah itu ya dibuang Nusa Kambangan dengan hukuman seberat-berat. Nanti yang lain pada takut, kalau perlu dikasih makan ke buaya sekalian kan. Nah bagaimana rakyat tidak semakin miskin ya, apalagi tahun depan kita udah dibebani dengan pajak 12 PPN 12%. Kan beban itu kan kita yang merasakan, rakyat yang merasakan. Tetapi di atas hukum dipermainkan oleh mereka yang punya kekuasaan. Nah inilah yang memang ya mari kita bersatu ya, jangan sampai ya rakyat itu mengadili para koruptor. Nah makanya Presiden katakan dari sekarang kita mesti bersih-bersih supaya kita nggak dibersihkan oleh rakyat. Itu nggak main-main, itu udah warning itu ya. Bang, sering nih kita dihadapkan nih Bang dengan keputusan-keputusan dari, terutama nih Bang ya, dari pengadilan nih Bang, ya, atau dari aparatur negara deh, gitu ya, yang terlihat atau terkesan tuh nggak adil Bang, ya kan? Buat para yang punya uang Bang, ya kan, melenggang bebas Bang, atau semuanya cincai lah bisa diatur Bang. Tapi bagi yang nggak punya uang Bang, waduh, serasa durian runtuh Bang. Kasus kemarin yang oknum kepolisian memeras tamu yang datang dari Malaysia sebesar hampir 2,5 M itu sebenarnya jangan lagi dicopot dari jabatannya, diberhentikan. Itu kan memalukan sekali. Bagaimana petugas ya, petugas negara, rakyat Malaysia melihat itu, bahwa petugas negara kita seperti itu kelakuannya. Sebenarnya saya pikir harus dipecat, baik di kepolisian, di kejaksaan, pecatin semua. Yang masih banyak bibit-bibit yang hebat-hebat kok, masih banyak generasi muda ya yang bisa menjadikan mereka orang yang baik ya, tidak terkontaminasi. Nah itu dimulai dari sekarang. Yang muda-muda ini benar-benar melihat seniornya ini penjahat semua. Nah itu mesti memang ya Presiden mesti lebih tegas lagi. Tapi yang paling penting di Senayan kok kuncinya sebagai wakil rakyat. Tapi kalau udah wakilnya juga 4 gulipat ya udah deh susah. Ini memang dari atas diberantas, bukan dari bawah, dari atas dihajarnya. Kasus ini kan heboh ya Bang, viral Bang di mana-mana, di media sosial maupun di televisi Bang, ya, tentang kasusnya Hafir Muiz ini Bang. Tapi saya kok nggak melihat mahasiswa ya Bang. Mahasiswa ada di mana ya Bang? Ya, ini kan kepentingan rakyat Bang. Ini uang yang besar Bang, bukan uang ece-ece 1 juta 2 juta Bang. Lah kok nggak ada Bang demo mahasiswa Bang mengenai ini Bang. Kemana tuh Bang para mahasiswa yang katanya intelektual muda, ya, yang bersih, ya, yang membawa suara hati nurani rakyat Bang.
Miris saya, Bang. Malah saya dengar-dengar, Bang, ya, dia malah demo yang nggak ada esensi sama masyarakat, Bang, ya kan? Ini yang kasus mega korupsi ini, Bang. Diam mahasiswa, Bang. Desas-desusnya para mahasiswa ini, guys, katanya bayaran, Bang, atau pesanan, Bang, ya. Nah, abang kan mantan aktivis mahasiswa juga nih, Bang, zaman dulu, Bang, ya kan? Dan alumni UI lagi, Bang. Abang dengar nggak? Mahasiswa kemana nih, Bang? Rakyat bertanya-tanya loh, Bang, ya. Mahasiswa kemana gitu ya? Kok nggak ada suaranya gitu loh? Kita nggak bisa andalin mahasiswa lagi lah ya, susah udah, karena mereka udah ngerti uang, udah ngerti mana yang rupiah, mana yang dolar, mana yang euro kan. Jadi idealismenya sudah menurun, sudah tidak seperti tahun-tahun yang beberapa tahun kebelakangan itu. Jadi Senayan melempem, mahasiswa melempem. Kalau gerakan-gerakan yang kita lihat beberapa kali itu sepertinya ada yang sponsorin gitu. Jadi yang dibilang idealisme untuk bagaimana negara ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sudah luntur ya, sudah nggak bisa kita harapkan mahasiswa. Dulu kalau udah dibilang mahasiswa, apalagi kalau UI sudah turun, pemerintah itu goyang ya, sudah berhitung. Nah ini seperti apapun mereka dengan BEM-nya udah enggak lagi. Coba mahasiswa jangan tutup kuping dan tutup mulut. Kalian bereaksilah terhadap bagaimana republik ini. Sama-sama kita benahi. Kalian sebagai pengamat, sebagai akademisi, mari ingatkan Senayan supaya Senayan juga berteriak. Senayan kan ini karena udah dapat bancaan, udah dapat kiriman, ya mereka udah nggak peduli. Kecuali tempo hari kampanye segala macam disebutlah yang enak-enak. Begitu sudah duduk, ya dia lupa dengan yang dengan yang tidak enak. Artinya dia taunya yang enak aja yang dia kejar. Nah inilah yang memang konstituen harus meminta pertanggungjawaban ketika memilih wakilnya untuk duduk di legislatif. Bang, ada pesan moral nggak nih, Bang, buat para pejabat dan aparatur negara nih, Bang, yang saat ini sedang berada di bawah kabinetnya Presiden Prabowo Subianto, Bang, biar kerjanya terarah, disiplin, baik, tidak korup, Bang. Apa nih, Bang, kira-kira pesan moralnya, Bang? Ya kita lihat aja nanti kan, Pak Prabowo kan udah tegas. Yang nggak beres ya udah mundur. Ini kabinet ini juga nanti juga ada yang kerjanya juga memang nggak beres kan, tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh presiden kan. Saya pikir itu pasti diberhentikan. Nah jadi aparat-aparat yang memang kayak perlu penataran lagi P4 ini ya, perlu itu P4 itu, artinya supaya memang benar-benar mereka tuh punya rasa ya bahwa republik ini harus sama-sama dibenahi, tidak dirongrong, tidak dikulitin. Ini kan republik habis dikulitin ini, ya. Semua berlomba-lomba untuk menggerogoti APBN. Akhirnya ke bawah juga seperti itu, APBD pun digerogotin. Akhirnya kan tidak kena sasaran. Nah jadi mari ya mahasiswa ya, Senayan juga berteriaklah mengenai pembenahan republik ini supaya jangan presidennya keras, ternyata di bawahnya pun tidak keras ya. Ini benar-benar nggak main-main, ini udah resesi dunia dan perlu memang pembenahan ke dalam. Jadi saya sebagai praktisi hukum ya, sebagai rakyat juga ya, ngelus dada melihat para hakim ya, para penegak hukum yang tidak serius untuk menegakkan hukum, malah ikut pat-gulipat dengan dagang pasal, jual beli pasal. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besok kita menghadapi tahun baru ya, tahun 2025
Indonesia berangsur-angsur ya bisa membasmi koruptor, membasmi narkoba, dan membasmi judi online. Itu kuncinya untuk pembenahan ekonomi kita ya, agar memang ekonomi kita ini berangsur-angsur membaik. Terima kasih.